Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Divya Ayumesya Nurjana, biasa dipanggil Divya dari Departemen Statistika, Fakultas MIPA Angkatan 2020. Di sini aku akan membahas mengenai analisis multivariat 1 atau lebih tepatnya yaitu analisis multivariat 1 mengenai T kuadrat hoteling. Yang pertama, apa itu T kuadrat hoteling? Jadi, T kuadrat hoteling ini merupakan pengembangan dari uji T2 kelompok dengan sampel bebas. T kuadrat hoteling ini termasuk ke dalam analisis multivariat yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok sampel dengan menggunakan vektor rata-rata dengan masing-masing kelompok terdiri dari dua atau lebih variat. Kemudian, T kuadrat hoteling ini terbagi menjadi dua, yaitu satu populasi dan juga dua populasi. Untuk yang satu populasi, hipotesisnya atau di hipotesis 0 ini, vektor rata-rata sama dengan vektor rata-rata 0. Untuk yang hipotesis 1, vektor rata-rata tidak sama dengan vektor rata-rata 0. Nah, untuk keputusannya, tolak H0 jika N dikurangi P dibagi N dikurangi 1 dalam kurung dikali P dikali T kuadrat lebih dari F alpha, dB. Nah, dB-nya ini adalah P, N min P. Kemudian untuk yang dua populasi ini, itu hipotesisnya, hipotesis 0, vektor rata-rata X sama dengan vektor rata-rata Y. Untuk hipotesis 1 atau hipotesis alternatifnya, yaitu vektor rata-rata X tidak sama dengan vektor rata-rata Y. Nah, untuk keputusannya, itu dikurangin 1 untuk yang atas, dikurangin 1 untuk yang bawah, dan untuk dP-nya juga dikurangin 1. Bedanya dengan satu populasi itu seperti itu. Contohnya, langsung saja untuk yang tolak H0, dan seperti itu. Langsung saja untuk yang tolak H0 ini, jika N dikurangi P dikurangi 1 per N-2 dalam kurung dikali P dikali T kuadrat lebih dari F tabel atau F alpha, dB. dB-nya adalah P dikurangi N-P dikurangi 1. Untuk yang berikutnya adalah asumsi yang digunakan sebelum kita menganalisis menggunakan T kuadrat hoteling. Jadi yang pertama kita menguji kenormalannya terlebih dahulu atau uji normalitas. Bisa menggunakan beberapa cara, contohnya ada 3 di sini, yaitu uji Kolmogorov-Smirnov, uji multivariat Shapiro-Wilk, Kiki-Plot, dan lain sebagainya. Biasanya kalau sampel itu kurang dari 30, kita menggunakan uji multivariat Shapiro-Wilk. Kemudian jika sudah uji normalitas, kita lanjut ke uji homogenitas ragam menggunakan box M. Lebih lanjut lagi, kita langsung ke studi kasus. Nah, ini untuk data yang digunakan itu adalah jenis sekolah, yaitu MTSN atau Madrasah Negeri dan SMPN atau Sekolah Menengah Pertama Negeri. Dengan 3 variabel yaitu jumlah guru, jumlah sekolah, dan juga jumlah murid. Data ini saya dapatkan dari BPS Jawa Timur, dari websitenya. Ini adalah data tahun 2021/2022. Nah, penyelesaiannya ini menggunakan software RStudio. Yang pertama, asumsi normalitas. Hipotesisnya, hipotesis 0 adalah data MTSN dan data SMPN ini berdistribusi normal. Namun untuk yang hipotesis satunya, yaitu data MTSN dan data SMPN tidak berdistribusi normal. Kita langsung ke RStudio-nya. Ini bisa menggunakan R atau RStudio, tapi di sini aku menggunakan RStudio. Nah, di sini pertama kita masukkan data terlebih dahulu, data MTSN dan juga data SMPN dengan cara jumlah guru MTSN. Ini variabel yang aku namai di RStudio, lalu sama dengan C, kemudian di kurung tutup, kurung buka dan kurung tutup, di dalamnya itu terdapat angka-angka dari variabel tersebut. Ini dari data MTSN sampai data SMPN ini sama, sampai sini kita bisa run terlebih dahulu, bisa menggunakan fitur run di sini atau Control Enter. Aku menggunakan Control Enter.
Oke, setelah di-run, kedua data tersebut digabungkan. X ini maksudnya adalah data MTSN, matriksnya MTSN. Dari C dikurung C kurung jumlah, ini adalah variabel-variabel yang tadi kita masukkan, tadi kita namai, lalu n row ini adalah jumlah barisnya yaitu 8 dan n col adalah jumlah kolomnya yaitu 3. Untuk yang Y ini juga masih sama, itu yang Y yaitu data SMPN. Kita coba run untuk data X-nya dan data Y-nya. Kemudian data gabungan. Nah, ini menggabungkan data X dan data Y yang tadi sudah dijadikan matriks menggunakan RBIN di sini. Oke, aku run. Kemudian dipanggil untuk data gabungannya. Data gabungan sudah tertera di konsol ini seperti pada layar. Kemudian lanjut ke Z menggunakan faktor dan repetisinya itu 1,8 dan 2,8 karena jenis 1 itu atau jenis MTSN ini 8 data dan jenis 2 atau jenis dari SMPN ini 8 data juga. Kayak akuran dan aku panggil langsung seperti ini, satunya ada 8 kali dan duanya juga ada 8 kali. Kemudian lanjut ke uji Shapiro atau uji normalitasnya kita. Di-run dan menggunakan library Empty-Norm Test. Nah, ini library-nya jika teman-teman masih belum ada package-nya bisa diinstal terlebih dahulu dengan klik package yang ada di kanan ini, kemudian klik install ini dan kita tuliskan package kita Empty-Norm Test. Langsung diinstal ini karena aku udah ada Empty-Norm Test, maka dari itu langsung ke library-nya, library Empty-Norm Test, run, kemudian memakai mshapiro.test dalam kurung T, X-nya ini tergantung namanya yang tadi, nama matriks dari MTSN tadi, nama matriks dari jenis pertama. Kemudian yang Y juga dari jenis kedua, langsung di-run. Nah, ketemu p-value dari MTSN dan p-value dari SMPN. P-value-nya yaitu dari MTSN ini 0,000747 kurang dari alfa. Alfanya kita memakai 0,05, maka dari itu tolakkan 0. Kemudian untuk yang SMP, p-value-nya 0,030068. Karena kurang dari alfa juga, maka tolakkan 0. Interpretasinya, dengan taraf nyata 5% dapat disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal dan tidak memenuhi asumsi normalitas. Sebenarnya jika tidak memenuhi asumsi atau tidak berdistribusi normal, itu kita bisa menggunakan transformasi. Tapi karena ini merupakan pembelajaran, maka dari itu aku lanjutkan. Untuk yang selanjutnya adalah asumsi homogenitas kovarian. Ini hipotesisnya, hipotesis 0 yaitu MTSN dan SMPN mempunyai matriks kovariansi yang sama. Untuk hipotesis satunya, MTSN dan SMPN mempunyai matriks kovariansi yang berbeda. Nah, ini langsung ke R Studio-nya. Untuk R Studio-nya, kesamaan matriks kovarian. Judul yang aku pakai, library-nya menggunakan library ASBio. Jika teman-teman masih belum ada library-nya, bisa diinstal seperti yang tadi. Kemudian menggunakan callback, data gabungan, Z, data gabungan dari yang RBIN tadi, dan Z dari yang faktor tadi. Callback ini jangan lupa K-nya besar, karena kalau tidak nanti bisa error. Library, aku run, kemudian ke callback. Nah, callback nanti ketemu P-nya dan I kuadratnya. Oke, untuk asumsi homogenitas kovarian tadi udah ketemu P-nya sekian dan Q-nya sekian di kuadratnya. Untuk yang P, nilai P atau P-value-nya ini kurang dari alfa atau 0,05, maka dari itu tolakkan 0. Interpretasinya dengan tarafnya 5% dapat disimpulkan bahwa MTS negeri dan data SMP negeri ini mempunyai matriks kovariansi yang berbeda.
Kemudian yang terakhir adalah uji T kuadrat hoteling. Di sini hipotesisnya H0 atau hipotesis 0, MTSN dan data dari SNPN ini mempunyai vektor rata-rata yang sama. Nah, kalau hipotesis satunya MTSN dan SNPN ini mempunyai vektor rata-rata yang berbeda. Langsung ke R-nya. Ke R-nya yaitu memakai library dari DevTools. Nah, kalau memang belum ada, bisa diinstal terlebih dahulu. Aku langsung run untuk library-nya dan T-hotelingnya. Nah, di sini ketemu p-value-nya df1 dan df2. Dari situ kita ketemu df1 yaitu sebanyak 3, df2 sebanyak 12, dan p-value-nya 3,254 sekian. Karena nilai p-value-nya ini kurang dari alfa 0,05, maka tolak H0. Nah, interpretasinya ini dengan taraf nyata 5% dapat disimpulkan bahwa MTS negeri dan data SMP negeri ini mempunyai vektor rata-rata yang berbeda. Baik, sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.